Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana pada malam yang barokah ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan serta kesehatan kepada kita untuk sama-sama hadir dalam halaqah ilmu ini. Tak lain dan tak bukan, kita berharap dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang berjalan, di dalam jalan itu ia menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Allah tidak lihat apakah orang yang duduk di majelis ilmu itu mampu atau bisa mengambil semua faedah atau fawaid yang diterimanya. Allah tidak menilai apakah ia pintar atau cerdas ketika ia menerima ilmu dari seorang yang menyampaikan. Tetapi yang Allah ukur dan Allah nilai adalah orang yang istiqamah, orang-orang yang Allah mudahkan jalannya untuk menuntut ilmu agama. Maka jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa letih ketika kita berada dalam masa-masa dalam keadaan kita bermalas untuk hadir di majelis ilmu. Maka ingatlah kembali keadaan di mana kita berada di jalan ini pertama sekali, sehingga akan termotivasi kita untuk hadir lagi di majelis ilmu ini. Karena nikmat menuntut ilmu agama, nikmat hadir di majelis ilmu adalah sesuatu nikmat yang tidak semua orang-orang yang berKTP-kan Islam diberikan nikmat di atas ini. Dan juga nikmat berada di majelis ilmu, mencondongkan hati untuk hadir di majelis ilmu, bukanlah sesuatu nikmat di mana nikmat ini akan bertahan selama-lamanya kepada kita. Tidak ada jaminan orang-orang yang berada di jalan hidayah, di jalan nikmat untuk menuntut ilmu agama diberikan atau senantiasa ia akan tetap berada di jalan atau nikmat menuntut ilmu agama ini. Sebagaimana telah terjadi pada orang-orang sebelum kita,
bahkan di generasi awal dari umat ini, di mana ada orang-orang juga bahkan mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertatap muka dengan Nabi, hidup di saat Al-Qur'anul Karim diturunkan, hidup di saat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berseliweran di sana sini. Akan tetapi ada segelintir orang yang awalnya ia mendapatkan hidayah sunnah, kemudian di akhir hayatnya hidayah itu tercabut dari dirinya. Maka selayaknya kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah masih memberikan kita nikmat untuk menuntut ilmu agama. Ya, untuk menuntut ilmu agama. Maka kita meminta dengan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah kami di atas ketaatan kepadamu. Kita berdoa dengan nama Allah yang husna dan sifatnya yang ula, agar kiranya Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dan tidak mencabut keistiqomahan itu dari hati-hati kita. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga tercurahkan kepada kudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dan percaya, kita yang berhadir maupun ikhwani wal akhwat yang menyaksikan siaran ini secara streaming, memiliki kerinduan yang teramat sangat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memiliki kecintaan, melebihi kecintaan kepada pasangan hidup, melebihi kecintaan kepada kedua orang tua kita. Maka orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul memendam kerinduan agar bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seminimal mungkin itu di dunia ini dengan cara mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang meletakkan kecintaannya melebihi kecintaan kepada Rasulullah, dia mencintai pasangan hidupnya melebihi kecintaannya kepada Rasulullah, maka kecintaan diragukan. Sebagaimana Umar ibn al-Khattab ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga beliau mengatakan setelah beliau ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani al-karim, ikhwani al-kiram wal akhwati al-karimat, kita masih berbicara mengenai subhat yang menyambar. Yang ini adalah pertemuan kita yang ketiga dari tema yang sama. Sedikit menulik atau menilik dari kajian kita sebelumnya, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau seorang nabi dan rasul, akan tetapi beliau masih diberikan rasa takut kalau hidayah itu bisa lepas dari beliau. Nabi Ibrahim adalah nabi di mana beliau digelar dengan abul anbiya, bapaknya para nabi. Takut kalau beliau dan keturunannya disesatkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, di Quran surah Ibrahim ayat 3. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Setelah beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan kota Makkah adalah kota yang aman, tentram. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya, dan dijauhkan dariku dan anak keturunanku an na'budal asnam, dari menyembah berhala, dari mensyarikatkan Allah Azza wa Jalla. Kita ketahui bersama bahwasanya Nabiullah Ibrahim adalah hamba dan utusan Allah yang memerangi berhala pada saat itu. Akan tetapi beliau tidak merasa aman dari dirinya dan keturunannya. Kalau nanti keturunannya di masa yang akan datang
akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim, beliau tidak merasa aman bahwasanya beliau adalah para nabi, beliau termasuk dari nabi Allah. Akan tetapi beliau tidak merasa aman, beliau masih takut kalau nantinya hidayah ini bisa terlepas dari beliau. Maka fawaid yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, agar kiranya kita juga merasa takut kalau hidayah di atas sunnah ini Allah cabut dari hati-hati kita. Terlebih kita berada di akhir zaman, terlebih kita tidak hidup di zaman imam mazhab, terlebih kita tidak hidup di zamannya para tabi'in, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, atau kepada ulama-ulama mu'tabar. Kita tidak hidup, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita tidak hidup di zaman-zaman mereka. Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahumullah, kita tidak hidup di zaman mereka. Maka kita berdoa kepada Allah dan senantiasa memperbaiki diri kita. Tak lain dan tak bukan cara memperbaiki diri adalah dengan tetap terus istiqomah belajar untuk menuntut ilmu agama. Karena kita orang yang fakir terhadap ilmu Allah. Kita orang yang masih serba kekurangan terhadap ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakin dan percaya bahwasanya masih banyak lagi, bahkan ratusan ribu hadis Nabi yang belum pernah terdengar oleh pendengaran kita, menunjukkan bahwa kefakiran ilmu kita terhadap ilmu agama ini. Maka jangan mencukupkan diri dengan ibadah solat saja. Ada orang-orang yang sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, diberikan hidayah Islam semata, tetapi tidak semua orang diberikan hidayah di atas sunnah. Maka orang-orang yang diberikan hidayah di atas sunnah, dia akan terpacu, termotivasi untuk menuntut ilmu agama, yang dengannya ia akan beramal di atas ilmu. Tidak hanya mencukupkan diri di atas solat, walaupun kita tahu bahwasanya solat adalah ibadah yang pertama sekali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Innama amalu yuhasabu fi yaumil qiyamah as-salah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amal seorang hamba yang akan dihisab pertama sekali pada hari kiamat itu adalah perkara salat. Akan tetapi seseorang yang diberikan hidayah di atas sunnah, beribadah di atas qala Allah wa qala Rasul, senantiasa ia akan memperdalam, menambah ilmu agamanya. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara mendatangi majelis ilmu, ya, mendatangi halaqah ilmu yang di dalamnya dibacakan qala Allah, kalamullah, Al-Qur'anul Karim, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentunya. Kemudian dengan pemahaman sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka nikmat di atas sunnah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syahrus Sunnah, beliau mengatakan al-Islam huwa sunnah wa sunnati hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Sunnah dan Islam tidak akan bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengetahui, memperdalam tentang Islam sementara beliau tidak mengulik atau tidak masuk ke dalam sunnah itu sendiri? Begitu pula seseorang yang masuk kepada sunnah tidak akan bisa tahu apa-apa sampai ia betul-betul memahami Islam itu sendiri. Maka sunnah dan Islam adalah satu. Orang yang berdiri di atas sunnah pasti ia telah masuk ke dalam Islam yang kafah, Islam yang sempurna, Islam yang di dalamnya tidak ada embel-embel, tidak ada tambah-tambahan, tidak ada amandemen, tidak ada revisi. Karena sesungguhnya syariat telah sempurna. Sesungguhnya ajaran-ajaran yang mendekatkan kita kepada Allah, taqarrub ilallah, sesungguhnya telah disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seyogyanya kita agar senantiasa memperdalam ini sunnah, ya, di mana orang-orang
juga banyak salah memahami, mendefinisikan makna sunnah. Ya. Banyak orang memahami atau salah mendefinisikan makna sunnah. Mereka memahami bahwasanya sunnah yang dimaksud adalah dalam definisi ilmu fikih ada atau yang bersifat tidak wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, lagi tidak mendapatkan pahala. Yang dimaksud sunnah adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi, yang diambil dari Nabi, yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ukhiza au ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-qaul wal fi'l wat takrir. Disebutkan juga, ditambah oleh Imam Syafi'i rahimahullah, wa hammin, apa yang dinisbatkan, apa yang disandarkan, apa yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kaul beliau, ucapan beliau, wal fi'l, dari amaliyah beliau, wat takrir, keputusan beliau, ketetapan beliau, diamnya beliau menunjukkan beliau tidak juga melarang. Ini adalah takrir. Wasifatin, dan sifat beliau, wahamin, dan keinginan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kita definisikan, kita rujuk makna sunnah, maka salat 5 waktu adalah sunnah. Kenapa sunnah? Karena ini adalah bagian fi'il, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya adalah wajib. Maka salat 5 waktu adalah sunnah. Maka orang-orang, ketika seseorang mendefinisikan sunnah dalam bentuk fikih, mereka akan memilah-milah agama, mereka akan memilah-milah syariat, mencukupkan ibadah-ibadah yang furu' saja, yang usul saja, mencukupkan dengan ibadah yang usul. Kenapa tidak mau solat sunnah rawatib? Ustaz, cuma sunnahnya Ustaz, cuma sunnah, tidak usah dikerjakan Ustaz. Seolah-olah dia beranggapan bahwasanya solat yang ia lakukan, solat rawatib yang ia lakukan sebelumnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan definisi makna sunnah ini banyak orang yang keliru, banyak orang enggak paham, sehingga memilah-milah syariat. Padahal definisi sunnah secara fikih ini tidak dikenal di zamannya sahabat, di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah memilah-milah, oh ini hukum sunnah secara fikih, oh ini hukum sunnah secara syar'i. Tidak ada. Semua dikerjakan. Lihat bagaimana rakus dan tamaknya para sahabat ketika mereka beramal di atas sunnah. Mereka tidak memilah-milah. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar pernah salat, ketika itu suatu ketika beliau bersama dengan sahabat-sahabat beliau, beliau berdiri salat 2 rakaat di sebuah pohon. Di mana setelah salat beliau ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Kenapa engkau salat di sini?" Maka Ibnu Umar mengatakan, "Dahulu aku pernah melihat Nabi berteduh di bawah pohon ini dan solat 2 rakaat." Padahal kalau beliau tidak kerjakan ini ibadah amaliyah, beliau tidak berdosa. Lihat bagaimana sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa arda, rakus dan tamaknya beliau terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang tabi'in, Abul Aliya Syaqiq ibnu Salam rahimahullah pernah berkata, "Inilah adri ayu ni'mataini." Sesungguhnya aku tidak tahu mana yang paling mulia terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku. Beliau tidak tahu mana yang lebih afdal, nikmat Islam atau nikmat sunnah setelah Islam. Lihat bagaimana Imam Al-Barbahari. Dan itu memang betul-betul adanya terbukti. Karena tidak semua orang, ketika seseorang mendapatkan berada di atas nikmat Islam, tidak semuanya orang diberikan nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Ya. Banyak orang yang beranggapan ketika beramal istihsan saja, beranggapan baik. Yang penting ini nawaitunya baik Ustaz, ikhlas. Tetapi tidak ittiba, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana mungkin seseorang mencari surga Allah, mencari jalan ke surga, tetapi tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada satupun orang yang mencari jalan ke surga dengan mencari jalan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Allah selamatkan beliau. Tidak ada.
Tidak ada satupun orang yang mencari jalan ke surga dengan menyelisih jalan Rasul. Tidak ada satupun. Semua akan tersesat. Sebagaimana seseorang mencari jalan ya di hutan belantara, di mana beliau mengandalkan insting, padahal beliau memiliki kompas. Kompas adalah ilmu, sementara insting bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bagaimana seseorang bisa mengedepankan instingnya ketika melihat, oh ini ada bekas tanaman yang mati. Bisa jadi ini adalah jalan yang ditempuh oleh hewan, bukan manusia sebelumnya. Ilmu di sini adalah kompas yang memberikan mata arah angin. Inilah contoh kecil orang-orang yang menyelisih syariat, yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini akan mengikuti jalan yang tersesat, jalan yang lain, jalan yang bukan di atas kompas tadi, apakah ia akan mendapatkan jalan keluar dari hutan ini? Tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya tidak. Begitu pula sebaliknya, ketika beliau mengikuti, ketika seseorang itu mengikuti kompas, dia akan mendapati jalan keluar. Inilah permisalan kecil orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mencari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terkait dengan ujian Allah Azza wa Jalla di atas dunia ini kepada kita. Seseorang bisa jadi ketika diuji dengan perkara-perkara yang membuat ia itu dihina agamanya, dia mungkin bisa bersabar. Dia akan berontak jiwa imannya. Maka dalam beberapa tahun yang lalu ada ketika Al-Quranul Karim dihujat, maka sontak orang yang mengaku beriman kepada Allah akan tergerak hatinya untuk membela agama Allah. Ya, walaupun terkadang orang yang membela ini juga tidak sholat, ya kan? Akan tetapi ini ujian kepada kita, kepada kaum muslimin. Akan tetapi ketika ujian itu bersifat dalam bentuk diberikan ujian syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat, banyak manusia berguguran di atasnya. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, ubtulina bid-dharra fasabarna wa butulina bis-sarra falam nusbir. Ketika kami ditempa, diuji oleh Allah dengan sesuatu dalam perkara agama, ya, dihina agama kita, maka kita sabar, kuat iman kita. Tetapi ketika dibuka dunia ini, awalnya mungkin kita hadir taklim, ya kan, adalah orang-orang yang mungkin tidak terganggu ekonomi kita. Kemudian Allah buka dunia ini bagi kita, gampang kita untuk bermuamalah dengan urusan dunia, sehingga harta itu menyibukkan kita dari talabul ilm. Banyak orang yang terkecoh dengan ini. Dahulunya ia istiqamah di atas belajar, ya, mendatangi majelis ilmu, kemudian karena disibukkan dengan perkara dunia, memiliki pasangan hidup dahulu ketika lajang, ketika masih single, masih mampu hadir di majelis ilmu. Akan tetapi setelah ia berkeluarga, maka ia telah disibukkan dengan urusan keluarganya. Tidak mau lagi menyempatkan diri lagi untuk hadir. Jadi kajian hanya sebatas kalau ada waktu. Sebatas kalau ada waktu. Padahal waktu yang kita sisihkan untuk hadir di majelis ilmu ini adalah waktu yang barokah. Waktu yang barokah. Sejenak kita hadir di majelis ilmu adalah waktu yang barokah. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah agar tidak dicabut nikmat ini di atas hati-hati kita. Minta kepada Allah agar tetap diberikan keistiqomahan untuk hadir di majelis ilmu. Jangan pernah kita terpancing, walaupun kita hadir sedikit. Kita tidak belajar itu dikarenakan karena euforianya semata, karena banyaknya orang yang hadir di majelis ilmu lantas kita hadir. Konsisten belajar di atas ilmu agama semata-mata hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan termudah untuk menuju surga adalah hadir di majelis ilmu, dan Allah tidak lihat apakah orang yang hadir di majelis ilmu itu mampu menyerap ilmu atau tidak. Hanya hadir saja.
maka paksa diri kita. Paksa diri kita. Ya. Maka ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka yang berbahaya terhadap keistiqomahan kita, ya, masuk kita dalam pembahasan kita adalah syubhat yang menyambar-nyambar. Yang paling bahaya terhadap keistiqomahan orang di dalam berjalan di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah syubhat yang menyambar-nyambar. Orang yang jatuh dalam perkara syubhat, dia tidak merasa masuk dalam kesalahan. Orang yang masuk dalam perkara syubhat, dia tidak merasa berada di dalam kesalahan. Maka kita dapati orang-orang yang beramal bukan di atas petunjuk Nabi atau mengada-ngadakan ibadah, tidak ada petunjuk, tidak ada amalia, tidak ada juga pernah dicontohkan Rasul beserta sahabat ridwanullah alaihim jami'an, juga tidak tabi'in, juga tidak tabi'ut tabi'in, hanya sebatas istihsan semata, menganggap baik. Betapa banyak orang yang beragama, beribadah tidak di atas petunjuk Nabi, dan dia menganggap itu adalah sebuah ibadah. Lihat bagaimana Imam Malik rahimahullah mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap baik sesuatu amalia, sesuatu amalan, maka sungguh ia telah membuat syariat. Secara tidak langsung apa? Dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Seolah-olah dia mengatakan dia lebih tahu risalah ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu syariat itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita. Kita tidak akan tahu tata cara salat, kita tidak akan tahu tata cara zikir habis salat sesuai sunnah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Maka banyak orang terkecoh dengan istihsan, dengan istilah yang penting baik. Inilah syubhat. Inilah syubhat di mana banyak orang terkecoh, orang-orang yang menganggap baik beragama, menganggap baik yang penting baik, yang penting baik. Ya. Maka bahaya sekali ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis yang dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa arda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa man amila amalan, barang siapa beramal, di dalam amalan itu tidak ada perintah kami, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ancaman agar kita harus betul-betul beribadah di atas ilmu. Bahkan Imam Bukhari dalam tulisan beliau membuat sebuah babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab pentingnya berilmu sebelum berkata dan beramal, sebelum berkata dan berbuat. Lihat bagaimana kita mesti mengilmui sesuatu, ya, sebelum berkata dan berbuat. Maka iblis menjadikan senjata untuk menyesatkan manusia, anak cucu Adam alaihi salam, adalah dengan dua senjata. Senjata yang pertama adalah berupa syahwat, senjata kedua adalah syubhat. Ya. Maka apa obatnya? Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, obat dari kedua senjata iblis ini adalah sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 24. Quran surat As-Sajdah ayat 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, dan kami jadikan di antara mereka itu a'immatu yahdun, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, orang-orang alim yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Dan wakanu bi ayatina yuqinun, bi amrina lama sabaru, dan mereka sabar. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan
dua obat dari dua senjata iblis adalah dengan ilmu, adalah dengan ulama rabbani. Yang kedua adalah ilmu. Obat daripada syahwat adalah sabar. Obat daripada syubhat adalah ilmu. Ketika seseorang diberikan kemiskinan, maka ia mesti harus berdiri di atas kesabaran. Ya. Ketika seseorang diberikan ujian, diberikan fitnah wanita, ya, maka jangan bilang kepadanya ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah. Ini hadisnya. Mungkin terkadang orang ini tahu hadisnya, tahu ayatnya, dia tidak akan bisa dikatakan lagi bertakwa kepada Allah. Ya, maka diberi kepada obatnya adalah kesabaran. Bisa jadi orang yang terjerumus ke dalam ini bisa hafal hadis. Mungkin dia tahu ayat tentang la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Akan tetapi ketika terpampang padanya ujian fitnah syahwat, dia mesti sabar. Dia harus mengekang hawa nafsunya untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan katakan kepada ittaqillah. Kepadanya diberikan ujian syahwat, dia mesti bersabar. Tidak butuh kepadanya dalil. Harus sabar. Terkadang orang yang terjerumus kepada perkara syahwat adalah orang-orang yang hafal hadis, hafal Al-Quranul Karim. Ya, maka dia harus sabar. Dan orang yang terjatuh diuji dalam perkara syubhat, obatnya bukan sabar, tapi ilmu. Ya, tapi ilmu. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, yang mengarahkan kepada, yang menyampaikan kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman 3 kurun terbaik dari umat ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kurunnya sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Mereka adalah kurun terbaik dari umat ini, yang kita mesti beragama di atas pemahaman mereka, yang kita juga tidak boleh mencela mereka satu orang saja sahabat. Ya, sebagaimana inilah syubhat yang terletak kepada Syiah Rafidah. Mereka mencari syurga dengan cara melaknat sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Mereka mencari surga dengan melaknat Aisyah binti Abi Bakar. Mereka mencari surga dengan cara melaknat di setiap kunut-kunut salat mereka. Bagaimana Syiah Rafidah laknatullah alaihi. Lihat bagaimana syubhat telah menggerogoti mereka. Lihat bagaimana Khawarij, ya, orang-orang yang melegalisasikan bom bunuh diri, orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin secara mujmal, di mana orang-orang yang tidak berada di atas perintah Allah mereka kafirkan. Lihat bagaimana Nabi SAW mensifati orang-orang ini adalah orang-orang yang paling baik solatnya, paling baik bacaannya. Mereka hafal Quran, mereka cingkrang, ya, tetapi mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Mereka mencari surga dengan cara membunuh orang-orang, tidak peduli apakah itu kafir muahad, ya, mereka tidak peduli. Kafir zimmi tidak peduli, mereka bunuh, ya, tidak peduli mereka. Bahkan tak jarang dari mereka membunuh orang-orang Islam yang ada di hatinya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Lihat bagaimana syubhat. Dan tak jarang dari penampilan mereka, mereka juga cingkrangan, mereka juga berjenggot, mereka juga pakai cadar, pakai niqab dan semisalnya. Lihat bagaimana fitnahnya syahwat syubhat ini kepada mereka. Maka jangan terkecoh dengan ini. Maka obat daripada syubhat ini adalah ilmu. Ya, obatnya adalah ilmu. Sufyan bin Uyainah dan juga dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahumullah, fabis sabr
wal ilmi wal yaqin tunalul imanu tufiddin. Kekokohan dalam beragama itu hanya bisa didapat dengan sabar dan ilmu. Kekokohan dalam beragama, berdiri di atas agama itu hanya bisa didapatkan dengan sabar dan ilmu. Ya. Hanya dua ini obatnya, sabar dan ilmu. Ya. Maka jangan hanya mencukupkan kepada salat saja. Terus dan terus kita untuk mengkaji ilmu Allah ini. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, masih banyak, masih ratusan juta hadis-hadis Nabi yang mungkin belum pernah terdengar dari pendengaran kita. Ya. Lihat bagaimana syubhat mendera kita ketika ada hadis yang kita sampaikan, kemudian baru didengarnya, apalagi ajaran ini, apalagi hukum ini. Padahal kita yang baru mendengarnya, kita yang jahil terhadap ilmu. Sampai-sampai ketidaktahuan kita ini kita katakan apalagi ini yang baru. Lihat bagaimana asingnya ilmu di telinga kita, asingnya ilmu agama ini di telinga kita. Ya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi. Ya. Masih banyak lagi hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ya. Pada 15 atau 20 tahun belakangan ini masyhur di mana para dai-dai kita menyampaikan dengan lantang dari podium-podium, dari mimbar-mimbar mereka tentang haramnya riba misalkan. Ya. Disampaikan seperti ini, kemudian orang belakang katakan, Ustaz, kalau tidak memodalkan dengan bank konvensional seperti itu Ustaz, tak jalan usaha kita Ustaz. Tak bisa kami mendirikan rumah Ustaz. Tak bisa kami berusaha Ustaz. Lihat bagaimana jebakan iblis, talbis iblis, tipu daya iblis untuk menyesatkan kita. Seolah-olah kalau tidak dengan riba kita tidak hidup. Seolah-olah dengan tidak pinjaman berbunga anak keluarga kita tidak akan makan. Allah menjanjikan sesuatu yang abadi, menunjukkan bahwasannya surga itu mahal. Maka orang yang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas syariat itu kalau qablul alal jamar, seperti menggenggam bara api. Kita pegang itu panas, dilepaskan kita butuh. Orang yang berdiri di atas sunnah, ya, kita tidak dipaksa berdiri di atas sunnah itu, tidak. Maka ketika kita dibuli nanti, kita diintimidasi, kita dicela di luar, kita keropos imannya. Padahal kita masuk di atas manhaj salaf ini tidak ada paksaan, tidak ada todongan senjata di kening kita untuk hadir di majelis ilmu, tidak ada. Kita tidak digaji, kita tidak dibayar ketika kita berada di atas manhaj salaf, tidak. Tidak. Dan makanya jangan pernah iman kita keropos seperti keroposnya kerupuk ketika kita dicela, kemudian kita malu-malu menampakkan sunnah. Ketika kita dikatakan pakai jenggot seperti kambing, kita langsung mengklimiskan jenggot kita. Ketika kita dikatakan seperti ninja untuk para akhwat, kita langsung mengganti hijab kita. Ya, bagaimana ini? Dahulu para salaf, dahulu para sahabat Muhajirin wal Ansar, bahkan mereka dibunuh ketika mereka hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Wa qatalu wa qutilu. Mereka diperangi, mereka diusir. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, di Quran surat Ali Imran ayat 195. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Azza wa Jalla, kata Allah, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim." Maka orang yang berhijrah adalah orang-orang muhajirin dari Mekah menuju Madinah. Mereka tidak merasa aman, tidak diberikan keamanan. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka diusir dari kampung halamannya. Para sahabat bahkan tak jarang dari mereka ketika hijrah itu, mereka hanya membawa apa yang bisa mereka bawa. Bahkan tak jarang dari mereka hanya membawa pakaian yang mereka pakai pada saat itu. Mereka tinggalkan niaga mereka di kota Mekah demi tunduknya sami'na wa ta'na terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya cukup itu saja? Tidak. Orang-orang Quraisy yang lakukan kepada mereka lebih dari itu. Sebagaimana kata Allah lagi, wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu
mereka diusir dari kampung halamannya, mereka disakiti, yang disakiti pada jalan Allah, diintimidasi mereka. Sebelumnya mereka ada perjanjian Hudaibiyah, tidak boleh bermuamalah dengan orang-orang kaum muslimin. Ya, mereka hidup seadanya pada saat itu beberapa waktu lamanya. Kemudian mereka berperang dan mereka diperangi dan tak jarang dari mereka dibunuh. Lihat bagaimana konsekuensi mereka berhijrah dari jahiliyah menuju tauhid, dari jahiliyah menuju keimanan. Maka jangan pernah kita membeli iman kita ketika kita hanya dibully secara lisan semata. Banjir, celana cingkang, banjir udah lama ini. Oh mungkin banjir yang kemarin ini. Jangan membeli kita. Buktikan bahwasanya kita betul ittiba kepada kaum muhajirin wal ansar. Kita tidak akan bisa masuk dalam kelompok muhajirin wal ansar. Kita berharap dengan kita mengikuti sunnah, kita masuk dalam keumuman ayat walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum. Dan orang-orang muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, wasabiqun awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Kita enggak akan mungkin bisa masuk dalam kelompok muhajirin, dalam kelompok al-ansar, enggak mungkin. Tapi kita berharap masuk dalam ayat selanjutnya, dalam firman Allah selanjutnya, yakni yang ittiba kepada mereka, yang mengikuti mereka di dalam beragama kepada Allah. Inilah dalil wajib dan pentingnya kita beragama sesuai para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan Allah untuk diikuti. Di antaranya firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'min nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menentang, wa may yushakkikir rasula, menentang rasul, menentang petunjuk rasul, menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah datang kepadanya petunjuk, setelah disampaikan kepadanya qala Allah wa qala Rasul, dia bantah dengan kaulnya kiainya, dia bantah dengan ucapan buyanya, dia bantah ucapan qala Allah wa qala Rasul dengan ijtihad ulamanya, sementara telah jelas Allah menghukumi dalam Al-Quran dan sunnahnya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'min, dan menyelisih jalan selain jalan orang mukmin. Orang mukmin yang pertama sekali turun ketika ayat ini turun adalah para sahabat. Para sahabat, bukan para tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, bukan imam mazhab yang 4, bukan kakek kita, bukan atok kita, bukan ayah kita, apalagi kita. Tetapi para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka berhati-hati dengan subhat yang menyambar-nyambar. Sebagaimana juga Khawarij mencari surga dengan cara pembunuhan Utsman, mencari surga dengan cara membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Lihat bagaimana subhat, hafal Quran, ya. Maka jangan pernah terkecoh. Ya, bahkan mereka akan membuat umat ini, subhat mereka menjauhkan umat dari ajaran agama Islam yang benar. Ya. Ikhwani wal akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalau kita diuji dengan terbukanya pintu syahwat, dengan terbukanya pintu syahwat, maka semestinya kita bersabar. Disempitkan hidup kita, ekonomi kita, belum diberikan jodoh kita, maka kita mesti bersabar kepada Allah. Ya, mesti bersabar. Dan ini obatnya. Dan ketika kita diuji dengan dibukanya pintu syubhat, maka yang paling utama adalah dengan cara menuntut ilmu agama. Ya, dengan cara menuntut ilmu agama. Dan jangan pernah kena syahwat syubhat ini luar biasa fitnahnya. Terkadang syubhat ini lewat dari lisan orang-orang yang telah bergelar, lewat dengan gelaran LC, MA, bahkan doktor sekalipun.
ya terkecoh, maka kita nggak boleh terkecoh dengan gelaran seperti ini, ya, karena mereka bisa jadi mengeluarkan fitnah kepada kita, menyelisih daripada kaulnya para ulama salaf terdahulu, ya, sebagaimana yang masuk belakangan ini, adanya orang-orang yang bertitel doktor, bertitel LC dan MA, membolehkan mengucapkan selamat hari raya mereka, bahwasanya mereka keliru, ya, bahwasanya para ulama salaf terdahulu tidak pernah berselisih akan tidak bolehnya mengucapkan selamat pada hari-hari besar agama mereka. Lalu bagaimana umat belakangan bisa mengambil fatwa ini? Ini bagaimana kelirunya, ya, fitnah ini di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian terkait dengan subhat ini, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, beliau pernah berkata, al bid'atu ahabbu ilal iblis. Amalan-amalan baru dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dicintai oleh iblis, lebih disenangi oleh iblis. Karena pelaku bid'ah dia tidak merasa dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia merasa telah beramal, dia merasa telah berbuat kebaikan, dia telah merasa bahwasanya dia telah mengamalkan amal soleh. Akan tetapi sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan yang bukan di atas syariat, yang bukan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pelaku maksiat mereka menyadari bahwasanya mereka melakukan maksiat. Maka orang pemabok, bahkan kalau kita lihat bagaimana telah, misalkan, bukan, dan ini sebagai realita yang nyata, kalau kita jalan-jalan ke pasar, kita tengok masjid-masjid itu yang TPQ telah aktif, kita dapati nanti orang tua yang ketika menjemput anaknya, dia nggak mau sholat ke dalam, tapi dia nggak mau anaknya seperti jalannya, dia berikan anaknya ke TPQ. Dia jemput anaknya, dia tahu bahwasanya meninggalkan sholat tidak mengaji adalah dosa. Dia tahu itu perbuatan itu dosa, akan tetapi dia tidak mampu untuk hadir ke tempat sholat. Dengan dasar apa? Dengan dasar ia memberikan anaknya ke TPQ agar anaknya tidak mengikuti jejaknya. Tapi ketika orang berbuat bid'ah, berbuat amalan-amalan baru dalam agama, maka mereka tertipu dengan amalan-amalannya. Tertipu. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah berkata, inna awala talbisa iblis ala bani Adam saddu anil ilmi wa ahli. Sesungguhnya awal jerat tipu daya syaitan iblis kepada Bani Adam adalah menjauhkan mereka dari ahli ilmu dan pemilik ilmu. Menjauhkan seseorang dari ilmu, iblis menjauhkan ilmu dari orang-orang, dari kaum muslimin dan ahli ilmu. Maka cara daripada menangkal syubhat adalah dengan ilmu dan mendatangi ulama-ulama rabbani. Ya, Android ada di tengah-tengah kita. Maka cari, ya, dan yang paling utama adalah mendatangi kajian-kajian ilmu. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.